Kita akan segera bergabung dengan rekan Maulana Iqbal dari Gedung KPK Kuningan, Jakarta. Ya, Iqbal, selamat sore. Tampaknya gedung KPK sudah sepi, tapi bagaimana perkembangan hingga tadi siang? Ya, selamat sore Nastiti, Naila dan juga pemirsa. Memang seperti yang terlihat ini kondisi di gedung KPK sendiri masih terpantau sepi begitu. Dimana sebelumnya pada siang hari tadi juru bicara KPK Budi Prasetyo ini sudah menyampaikan perkembangan terbaru terkait dengan kasus dugaan korupsi kuota haji pada tahun 2024 lalu yang melibatkan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas, juga mantan staf khususnya Isfa Abidal Aziz atau Gus Alek, yang dimana memang tadi sudah disampaikan bahwa pada tanggal 8 kemarin ini sudah ditetapkan begitu sebagai tersangka. Namun demikian belum ada informasi lagi terkait dengan pemanggilan untuk pemeriksaan sebagai tersangka maupun juga penahanan, baik itu dari Gus Yakut maupun juga dengan Gus Alex. Dimana memang sebelumnya pada 18 September 2025 ini KPK sudah mengungkap adanya keterlibatan begitu 13 asosiasi serta 400 biro perjalanan haji dalam perkara ini. Dan selain itu juga kasus ini juga sempat menjadi sorotan oleh panitia khusus atau pansus angket haji DPR RI, yang dimana mereka menyoroti terkait dengan kuota tambahan 20.000 dari pemerintah Arab untuk Indonesia, dimana pada masa kepemimpinan dari mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas ini pembagiannya adalah 50/50 atau 10.000 kuota untuk haji reguler dan 10.000 kuota untuk haji khusus. Dan tentunya ini bertentangan begitu dengan pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, yang dimana sudah diatur bahwasanya untuk kuota haji khusus ini maksimal sebesar 8%, sementara untuk alokasi haji reguler ini sebesar 92%. Dan tidak hanya itu, juga pada tanggal 9 Agustus 2025 lalu memang kasus ini sudah naik ke tahap penyidikan, namun memang belum adanya tersangka yang ditetapkan oleh KPK, dan baru hari ini dan baru kemarin tanggal 8 ini sudah ditetapkan 2 orang tersangka. Adapun juga pada tanggal 11 Agustus yang lalu ini KPK sudah mengumumkan begitu larangan atau pencekalan untuk keluar negeri, yang dimana ada 3 orang yang larang begitu oleh KPK untuk keluar negeri. Ini diantaranya adalah mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas, lalu juga mantan staf khususnya Gus Alex, dan juga pemilik biro penyelenggara Haji Maktur, yakni Fuad Hasan Masyhur, yang tentunya ini juga masih dinantikan begitu konfirmasi lebih lanjut seperti apa terkait dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini. Adapun memang KPK juga masih memperhitungkan begitu total kerugian negara ini masih dalam perhitungan, di mana perhitungan sementara ini ada sekitar 1 triliun lebih kerugian negara akibat kasus ini. Dan pemeriksaan terakhir memang yang dihadiri oleh mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas ini sudah pernah diperiksa 2 kali sebagai saksi dalam kasus ini, yakni pada tanggal 1 September 2025 dan tanggal 16 Desember 2025. Namun demikian memang belum ada informasi lagi keterangan dari Yakut Khalil Qaumas pada kala itu saat pemeriksaan sebagai saksi, di mana untuk penetapan tersangka ini, kedua tersangka baik itu Gus Yakut juga Gus Alek ini KPK menggunakan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor, yakni mengatur tentang adanya kerugian negara. Sementara itu, Nastiti. Baik, Maulana, apa langkah hukum lanjutan yang akan ditempuh oleh KPK terhadap Yakut Khalil Qaumas dan pihak-pihak lain yang terlibat? Mungkin Anda sudah mendapatkan informasi terkait hal itu. Ya, memang terkait dengan langkah lanjutan ini belum diungkapkan begitu, Nastiti. Namun yang pasti ini masih dalam proses begitu pemeriksaan dan juga pendalaman oleh penyidik KPK, karena memang sampai dengan saat ini juga belum diketahui apakah akan ada pemanggilan begitu Yakut Khalil Qaumas juga Gus Alek begitu di gedung KPK ini terkait dengan kasus ini. Juga belum ada informasi juga terkait dengan penahanan. Namun yang pasti tim penyidik ini masih bekerja begitu untuk mendalami kasus ini, juga keterlibatan pihak-pihak lainnya tentunya ini di luar dari pemerintah, seperti misalnya ada travel haji ini yang juga tadi sudah disebutkan ada sekitar 400 travel haji yang terlibat. Dan mungkin Nastiti saat ini sudah ada bersama saya yang kami akan coba berbincang lebih dalam lagi bersama dengan juru bicara KPK dengan Mas Budi Prasetyo. Mas, selamat sore Mas. Halo, selamat sore Mas.
Oke, Mas Budi, mungkin pertama-tama boleh diinformasikan nih Mas, terkait dengan kapan lanjutan pemanggilan juga penahanan dari Menteri Agama Yakut Khalil Qomas maupun juga staf khususnya, Gus Alek. Ya, baik dalam lanjutan penyidikan perkara terkait dengan kuota haji pada hari kemarin tanggal 8 Januari KPK telah menetapkan 2 orang sebagai tersangka, yaitu saudara YCQ selaku Menteri Agama pada saat tempus perkara, dan juga staf khususnya yaitu saudara IAA. Ya, selanjutnya penyidikan masih akan terus berprogres karena KPK juga masih menunggu finalisasi dari hasil hitung kerugian keuangan negara dari kawan-kawan BPK. Lalu apa sih yang menjadi dasar KPK untuk menetapkan kedua tokoh ini menjadi tersangka? Tentu penetapan seseorang sebagai tersangka adalah berdasarkan kecukupan bukti yang diperoleh dalam proses penyidikan. Termasuk tentu dipertimbangkan dalam konstruksi perkara kuota haji ini bagaimana peran-peran yang bersangkutan dan bagaimana perbuatan melawan hukum yang diduga oleh para pihak tersebut. Karena kalau kita melihat kembali dari konstruksi perkara ini adalah terkait dengan penambahan kuota haji dari pemerintah Arab Saudi kepada pemerintah Indonesia, di mana dari 20.000 kuota tambahan tersebut yang seharusnya digunakan untuk memangkas antrean ibadah haji, artinya seharusnya menjadi kuota reguler, namun kemudian dilakukan diskresi pembagian kuota yang bertentangan dengan ketentuan perundangan. Karena kalau kita melihat di undang-undang, pembagian kuota haji itu seharusnya 92% untuk reguler, 8% untuk khusus. Namun demikian dalam perkara ini pembagiannya dilakukan 50-50, 50-50. Sehingga yang semula harusnya reguler mendapatkan slotting 18.400 atau 92% dari 20.000 hanya mendapatkan 10.000, ya. Kuota reguler ini kan harusnya dikelola oleh Kementerian Agama, ya, karena ada diskresi itu, kemudian kuota yang dikelola oleh Kementerian Agama berkurang secara signifikan, beralih menjadi kuota haji khusus yang dikelola oleh Biro Travel atau PIHK. Nah, dalam konstruksi utuhnya setelah diskresi, kemudian distribusi kuota, kemudian ada dugaan aliran uang dari PIHK ataupun Biro Travel ini kepada oknum-oknum di Kementerian Agama. Nah, proses-proses itu yang kemudian didalami oleh penyidik. Lalu terkait dengan kerugian negara ini sudah berapa jumlahnya Pak, dan apakah sudah ada pengembalian ke negara? Ya, terkait dengan hasil final angkanya berapa, kita sama-sama tunggu. Ini kawan-kawan BPK sedang kalkulasi, ya, nanti finalnya di angka berapa pasti akan dilaporkan kepada KPK. Nah, betul, tentu dalam perkara ini sangkaan pasalnya kan pasal 2, pasal 3 terkait dengan kerugian keuangan negara. Tentu harapannya ini tidak soal angka saja, berapa nilai kerugian negaranya, tapi kemudian bagaimana kita bisa memulihkan secara optimal keuangan negara yang sudah dirugikan dari perkara ini. Ya, oleh karena itu, dalam proses penyidikan yang sudah dilakukan, penyidik juga sudah melakukan penyitaan sejumlah aset, baik dalam bentuk uang ataupun dalam bentuk aset-aset lainnya. Nah, sampai dengan saat ini ada sekitar 100 miliar yang sudah disita oleh penyidik KPK. Lalu selanjutnya ini masih ada pihak yang belum diungkap gitu Pak, terkait dengan dugaan-dugaan tersangkanya. Ini salah satunya melibatkan travel juga. Nah, ini apakah akan ada perkembangan lebih lanjut terkait hal itu Pak? Oke. Yang pertama, kami masih akan fokus dulu penyidikannya untuk pihak-pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, yaitu saudara YCQ dan saudara IAA. Nah, selain itu KPK juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah kooperatif, hadir dalam pemeriksaan dan juga memberikan keterangan secara jujur dan lengkap, ya, sehingga penyidikan ini menjadi
efektif. Termasuk KPK juga mengimbau kepada pihak-pihak lain yang masih ragu untuk mengembalikan aset baik dalam bentuk uang ataupun dalam bentuk lainnya yang diduga terkait dengan perkara ini, gitu ya. Jadi jangan ragu-ragu lagi, silahkan bisa dikembalikan. Supaya apa? Supaya progres penyidikan perkara ini juga bisa segera selesai. Terima kasih Pak Budi atas keterangan lengkapnya. Ya, terima kasih. Ya, dan seperti itulah Nastiti Naila, ini keterangan dari juru bicara KPK Mas Budi Prasetyo. Memang masih dalam tahap pemeriksaan atau pendalaman lebih lanjut dari penyidik KPK, baik itu tentang aliran dana juga tentang pihak-pihak yang nantinya akan berkembang begitu yang ikut terlibat dalam dugaan kasus korupsi kuota haji 2024. Sementara itu Nastiti. Baik, Iqbal, terima kasih atas laporan langsung Anda. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.